channel sahabat Pandu Wulung, sahabat Kijoko, dan sahabat Mbah Teguh. Kita akan melakukan interaksi. Kita akan melakukan interaksi pengecekan aura sebesar apa di sini. Tapi catatan tidak lain tidak bukan berarti kita melawan ya, tapi kita ingin mengetahui seberapa besar, seberapa kuat. Ingat, bukan kita akan melawan kekuatan yang ada di sini, tapi kita hanya mengecek. Ikuti saya pemirsa. Oke. Sangat luar biasa sekali di sini, benar-benar tidak boleh main-main ya. Jadi kekuatan yang sangat luar biasa sekali di sini. Entah apa yang menjaga di sini, yang jelas di sini adalah kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Pemirsa Pandu Wulung, jadi benar-benar di sini kekuatannya sangat luar biasa sekali. Tidak boleh untuk main-main ya. Saya sempat tertarik ke sana. Oke, cut. Oke, langsung kamera ke Mbah Teguh. Nanti apa yang ekspresi Mbah Teguh, nanti Kijoko ngambil posisi sendiri. Kijoko, bantu Mbah Teguh. Pemirsa, ini di luar dugaan kita ya. Tidak ada setting di sini. Ternyata memang di sini sangat luar biasa sekali karena beliau memang Mbah Teguh memang sering ke sini dan memang sudah diwakilkan dari juru kuncinya. Ya, Mbah Teguh sedang berinteraksi ya, bukan berarti kita tidak jadi kita memang membiarkan. Tapi tidak apa-apa ya, memang ini interaksi semuanya ya. Jadi pemirsa, memang tidak boleh untuk main-main ya di sini ya, tapi kita tidak melawan ya. Mungkin ada kejadian atau ada penghuni sini yang mungkin tidak terima ya, dikira kita melawan ya. Jadi ada interaksi seperti itu. Aduh pemirsa.
sekali seperti ada yang mau masuk ke dalam tubuh saya, tapi saya mampu kontrol ya. Mudah-mudahan Mbah Teguh tidak terjadi apa-apa, karena di sini adalah tempat biasa kuda lumping ya. Jadi seperti yang Mbah Teguh lihat ya, seperti yang dilihat Mbah Teguh itu memang seperti itu, seperti orang kemasukan kalau di kuda lumping itu seperti itu. Tapi mungkin ini adalah suatu bentuk perlawanan ya. Walaupun kita tidak melawan, mungkin kita tidak boleh main-main di daerah sini ya. Baru saja kita di pintu gerbangnya. Ki Joko, apa yang kira-kira dilakukan Ki Joko tadi? Kenapa? Ya, mental itu. Mental ya. Kita tidak bukan berarti tidak mau berbuat sesuatu. Ini memang sudah dikendalikan semua. Mbah Teguh saya yakin bisa mengendalikan, karena beliau adalah sesepuh sini. Biasa kita hanya menyaksikan saja ya apa yang kita tadi sudah diberi weling ya. Suruh jangan berbuat apa-apa, biar Mbah Teguh yang bisa mengendalikan sendiri. Oke, bisa. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Pemirsa, sahabat Mbah Teguh, sahabat Pandu Wulung, sahabat Ki Joko Lono ya. Mbah Teguh baru saja melakukan suatu interaksi ya. Dan tadi mungkin apa yang dilakukan Mbah Teguh itu di luar kendali Mbah Teguh, tetapi tadi saya sudah dikasih pesan jangan sampai saya berusaha untuk seolah-olah mengobati atau seperti apa. Jadi biarkan mengalir apa adanya, dan beliau bisa mengendalikan sendiri. Dan kita akan tanya ada kekuatan apa yang merasuk di dalam yang tadi menyerang, atau saya belum tahu apakah ini serangan, apakah ini bentuk interaksi dari makhluk gaib yang ada di daerah sini. Kita akan tanya langsung ke Mbah Teguh sebagai narasumber yang langsung berinteraksi tadi. Mbah Teguh, Mbah Teguh, apa yang tiba-tiba Mbah Teguh seperti tadi pada saat pengecekan tiba-tiba mundur dan terjatuh? Apa yang dirasakan Mbah Teguh? Oke, Mas Pandu, sahabat channel, saya akan ceritakan apa yang saya tadi deteksi. Siap, Mbah Teguh. Saya berinteraksi, saya mendeteksi. Di situ ada kekuatan yang sangat hebat sekali. Dan di situ ada seorang perempuan menyerang saya. Dengan seketika itu saya belum terlalu siap. Saya mental ke belakang, saya terus berinteraksi dan terus. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah saya bisa mengatasinya. Terima kasih Mbah Teguh. Mbah Teguh, berarti tadi itu bukan merupakan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Mbah Teguh, bukan ya? Bukan. Jadi Mbah Teguh berusaha untuk bukan melawan, tapi mengontrol dan mengendalikan seperti itu, supaya sekali. Mbah Teguh ini, tapi sempat tadi Mbah Teguh terjatuh, memang kekuatan sangat luar biasa. Kekuatan sangat luar biasa, dan saya nggak cukup kuat untuk menahan itu. Seperti itu. Iya, jadi saya terpental, Mas Pandu. Oke, tadi saya sempat juga seperti yang Mbah ceritakan, berarti sama ya. Jadi tadi saya juga seperti itu ya. Saya sedikit ada yang seperti masuk ke dalam diri saya, mungkin supaya saya dikendalikan oleh penunggu sekitar ya. Tapi bukan berarti kita melawan ya. Mungkin kita tetap tidak boleh melaksanakan perjalanan selanjutnya atau keliling-keliling di area sini. Dan tadi saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Mbah Teguh, dan Ki Joko pun tadi terjatuh juga. Iya, betul. Ki Joko, apakah Anda yang Anda rasakan pada saat jenengan juga ikut terjatuh dan mental ke depan? Ya. Tadi kalau mental ke depan seolah ada yang menarik, kalau Mbah Teguh mental ke belakang seolah ada yang mendorong. Kalau Ki Joko dari belakang seperti terdorong ke depan. Iya. Apa yang dirasakan oleh Ki Joko? Ya itu, seolah-olah kayak ada yang mendorong dari belakang. Seolah-olah ada yang mendorong dari itu. Belakang. Jadi saya pun belum siap juga. Belum siap. Ada rasa sakit Ki Joko pada saat seperti didorong? Ya enggak juga, cuma kaget aja. Kaget ya. Tapi sempat tadi ada suara geraman, itu geraman dari panjenengan langsung atau bukan? Mbah Teguh pun tadi seperti ada yang suara menggeram, dan saya pun tadi ada suara kayak menggeram. Saya sedikit merasakan rasa itu setengah di bawah sadar, setengah pada sadar kayak gitu loh. Jadi
saya benar-benar merasakan seperti ada geraman. Apakah itu diri saya menggeram? Dan saya akan tanyakan ke Mbah Teguh. Mbah Teguh, apakah tadi jenengan dengan suara geraman jenengan itu ada makhluk gaib atau suara panjenengan sendiri, Mbah Teguh? Jadi gini Mas, tadi waktu saya mendeteksi itu ada serangan yang saya tahan napas, saya nggak kuat, jadi saya menggeram. Seperti itu. Gitu, iya. Dan terus kayak ada makhluk yang di sebelah saya menahan gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi pada saat ada serangan ada yang menahan. Seperti itu. Apakah serangan itu makhluk yang tidak mengizinkan atau tidak menyukai Mbah Teguh atau bagaimana? Dan sementara di belakang ada yang menahan, seolah membela Mbah Teguh. Jadi gini, saya kan sering kesini ya Mas ya. Jadi gini Mas Pandu. Jadi ada yang menyerang dan di sini ada yang membackup saya. Jadi saling bertentangan gitu. Seperti itu ya. Iya. Makanya itu saya tergeletak jatuh kan gitu. Dan seperti menggeram itu karena pas saya tahan napas. Oh, seperti itu. Mbah Teguh, pada saat tadi Mbah Teguh merasakan suatu serangan dan ada yang menahan dari belakang, saya pun seperti itu. Apakah Mbah Teguh juga tahu saya semacam itu tadi seperti apa? Saya sendiri saya masih bingung. Saya tadi di sebelah Mbah Teguh juga seperti itu, Mbah Teguh. Tolong dijelaskan apa yang terjadi pada diri saya, Mbah Teguh. Jadi gini, Mas Pandu, jenengan itu berusaha mendeteksi. Betul iya sekali. Kan? Mendeteksi dari ada kekuatan kodam yang mau masuk, tapi yang sebelah sini malah menahan, jadi nggak bertentangan, nggak bisa masuk, jadinya di alam setengah sadar setengah iya, setengah sadar gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi tetap ada yang mau terima kita hadir di sini dan ada yang tidak terima kita hadir di sini. Ki Joko, Ki Joko, tadi Ki Joko dari belakang ada yang mendorong ke depan. Iya, betul. Dan ada suara geraman. Suara geraman itu keluar dari mulut Ki Joko sendiri menahan atau memang sudah ada makhluk lain yang sudah menguasai badan Ki Joko? Kalau masalah geraman tadi saya malah nggak terasa gitu. Nggak merasakan. Nggak Berarti ada merasakan. suara geraman itu Iya, tidak merasakan. Tidak merasakan. Jadi beda lagi ini Mbah Teguh. Apa yang kira-kira Mbah Teguh bisa jelaskan tentang proses tadi Ki Joko menggeram ternyata bukan suara geraman Ki Joko. Dan saya pun pada saat tadi merasakan sesuatu energi yang sangat luar biasa, saya merasakan geraman saya adalah geraman saya tapi di setengah sadar. Dan pada saat saya Mbah Teguh menjelaskan tadi, Mbah Teguh geramannya Mbah Teguh karena menahan serangan. Dan barusan saja Ki Joko bilang geraman dari Ki Joko bukanlah suara dari Ki Joko. Apa yang bisa dijelaskan? Geraman apakah itu? Oke, jadi gini Mas Pandu, sama aja sama jenengan tadi, dia diserang dari depan dan ada yang nahan dari belakang. Betul. Jadi di sini ada yang masuk di alam setengah sadar setengah nggak sadar. Betul. Gitu, sama juga kayak jenengan gitu. Tapi posisi Ki Joko sudah lebih banyak masuk di Iya. alam tidak sadar Iya, begitu ya? tidak sadar. Oh, jadi begitu. Pemirsa, sahabat Pandu Wulung, sahabat Mbah Teguh dan sahabat Ki Joko Lolono. Pada malam hari ini kita baru saja masuk dan kita baru saja berinteraksi. Tadi saya juga mau didorong masuk, Mbah. Mbah, tolong dijelaskan karena Mbah juga di sini sebagai sesepuh sini. Saya pada saat mendeteksi di sana saya seperti didorong masuk, seperti saya mau jatuh ke air. Apa yang bisa dijelaskan seperti itu, Mbah? Jadi gini Mas Pandu, waktu Mas Pandu di sebelah sana, itu di situ udah ada yang siap siaga, kepengen menyerang Mas Pandu. Menyerang dalam arti saya seperti digeret ke air. Iya, menyerang itu karena apa? Harusnya kita ke sini itu mandi dulu. Oh, seperti itu. Harus kita suci. Ini kita dari bawah langsung ke sini mendeteksi seolah-olah dia menantang. Kamu nggak sopan. Oh, jadi seperti itu Iya, ya. gitu. Jadi sahabat Pandu Wulung, sahabat Ki Joko Lolono dan sahabat Mbah Teguh. Jadi benar-benar tempat ini tidak boleh untuk sembarangan ya. Masuk sini pun kita seperti dalam kita mau melaksanakan sholat ya. Kita harus berwudu seperti Berwudu, itu. iya. Jadi harus bersih. Berarti paling tidak kita harus berwudu dulu. Tapi ya itulah apa namanya, kita tidak tahu ya. Tapi Mbah Teguh juga tadi mungkin ya namanya orang lupa menjelaskan di awal cerita ya. Jadi saya seperti dibawa masuk ke dalam. Setelah itu baru kita terjadi tadi adanya serangan-serangan seperti itu. Tapi Mbah Teguh, kira-kira apakah kita akan melaksanakan mengelilingi dari sumber mata air di sini, Mbah Teguh? Apakah memang ini kita tidak boleh melanjutkan untuk supaya kita tidak terjadi sesuatu, Mbah Teguh? Sebenarnya gini Mas, lebih baik kita mendingan kita cut sampai di sini dulu. Seperti itu Ya, ya? karena nanti kalau kita melangkah lebih jauh lagi, malah kita nanti ada kejadian yang lain-lain yang Yang nggak tidak kita inginkan seperti itu ya? Iya. Begitu, Ki Joko, Ya, betul. kira-kira? Ya, seperti itulah. Oke, pemirsa sahabat channel, di sini Mbah Teguh menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh meneruskan ya, karena bagaimanapun Mbah Teguh di sini juga sebagai sesepuh atau perwakilan dari juru kunci di sini. Jadi kalau beliau mengatakan seperti itu, kita harus ikuti lah ya, paling tidak kita ikuti karena di dalam dunia gaib ya,
tetap kita harus percaya bahwasanya Allah menciptakan dua alam, alam dunia dan alam gaib. Alam dunia ditempati oleh kita, alam gaib ditempati oleh jin, setan, dan para danyang, para luhur, dan lain sebagainya yang hidup di alam gaib. Maka dari itu kita hidup berdampingan ya. Semua itu ciptaan Tuhan, semua itu ciptaan Allah. Kita hidup berdampingan, kita harus berjabat erat dan kita harus saling menghormati. Seperti itu, Mbak Teguh. Iya, betul. Oke, pemirsa sahabat channel, bagaimana kalau kita untuk mundur saja, Mbak Teguh? Ya, kayak lebih baik kayak gitu Mas, daripada Lebih kita baik kayak gitu. ke depan tapi nanti kita malah ada unsur yang nggak kita inginkan kan gitu. Oke. Nggih, terima kasih Mbak Teguh. Mudah-mudahan kita disehatkan ya untuk bisa melaksanakan perjalanan-perjalanan wisata malam di penelusuran misteri selanjutnya ya. Tadi kita siang sudah di sini, malam pun ternyata auranya lebih dahsyat lagi dan seperti apa kata Mbak Teguh, jangan kita melawan arus ya. Karena sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi. Oke, bersama saya Pandu Wulung dan Mbah Teguh dan Joko Lono mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. teman-teman subscribe tombol channelnya Mbah Teguh, subscribe tombol channelnya Ki Joko Lono, dan jangan lupa subscribe tombol channel saya, like, komentar. Untuk mendapatkan video terbaru tentunya tekan lonceng untuk selalu bisa mengikuti perjalanan malam bersama Pandu Wulung, bersama Mbah Teguh dan Ki Joko Lono. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sendal. Oke.